Selamat datang ya buat kalian yang baru pertama kali ikut ibadah online Josi. Welcome home. Gak kerasa ya, kita udah ada di hari terakhir di bulan Februari. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan bersukacita ya. Sebelum kita beribadah, gak lupa nih ada 3 hal penting yang perlu kalian ingat. Yang pertama, jangan lupa untuk siapin hati dan tempat yang terbaik untuk ibadah hari ini. Yang kedua, jangan lakukan aktivitas lain ya selama beribadah, harus fokus, amin. Yang ketiga, jangan lupa untuk responin online service ini dengan benar. Be excited ya. Yuk kita saling sapa di live chat. Selamat beribadah semuanya. Di setiap kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, bentuk kami seperti-Mu Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana.
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu Bapa, ya hidup kami jadi seperti-Mu. Oh, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini kerinduan kami Bapa, memuliakan nama-Mu. Oh, ku mau kudus seperti-Mu Bapa. Ini hidup kami Tuhan, kami membawa ke hadapan-Mu Bapa. Pakai hidup kami Tuhan, untuk jadi seperti-Mu, untuk bawa kemuliaan-Mu, memenuhi bumi seperti di surga. Oh, Yesus. Ini kerinduan kami Bapa, untuk sembah-Mu Tuhan, untuk bawa hadirat-Mu Tuhan, memenuhi bumi, bawa hadirat-Mu Tuhan ke sekitar kami. Ini hidup kami Bapa, pakai kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Di tengah-tengah goncangan yang ada di dunia ini, di tengah banyaknya orang yang berpaling kepada dunia Tuhan, kami mau katakan dari dalam hati kami Tuhan Yesus, kami mau jadi seperti-Mu. Kami mau memilih untuk senangkan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memilih untuk tetap dekat-Mu Tuhan Yesus. Bawa setiap kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan Yesus. Bawa setiap kami Tuhan Yesus untuk jadi saksi-saksi-Mu Tuhan Yesus. Kami mau pilih hidup kami untuk senangkan-Mu Tuhan, untuk tetap dekat-Mu. Untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku
kuasa, karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu. Ku memilih untuk senangkanmu. Kami mau
Biar bangsa kami menjadi seperti-Mu Bapa. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia Tuhan. Tuhan sertai Indonesia Tuhan. Tuhan, di tengah banyaknya masalah Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Kau mengasihi bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di dalam hati-Mu, Indonesia ada di dalam pikiran-Mu Tuhan Yesus. Sertai bangsa ini, sertai Tuhan Yesus. Tuhan, pakai setiap kami Tuhan Yesus, generasi Yeremia-Mu Tuhan Yesus. Biar kami boleh bawa perubahan untuk bangsa kami. Biar kami boleh bawa revival untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Biar kami boleh membawa api untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Biar kami boleh membawa perubahan untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus, generation of change Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengar isi hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mendengar sebagian dari isi firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan Yesus, biar setiap firman yang boleh dibagikan boleh tertanam di dalam hati kami, boleh berbuah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita berdoa sama-sama. Yuk mari kita pejamkan mata kita fokuskan hati kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, begitu banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini kami bisa sama-sama ya Tuhan masih beribadah online di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk pendidikan kami, untuk kesehatan kami, buat semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami. Berkati setiap kami, murnikan hati kami ya Tuhan. Biar kami semakin sempurna di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom teman-teman. Dimanapun kalian berada, yang ada di rumah, yang sedang beribadah online, kakak mau ucapkan shalom. Hari ini kita mau membahas satu hal yang sangat menarik. Hari ini dengan tema adalah purity. Purity itu berasal dari kata pure atau murni. Kakak percaya teman-teman semua sudah sangat familiar dengar kata purity. Dimurnikan, satu proses pemurnian. Hari ini kita mau belajar dari cerita tentang bagaimana bangsa Israel. Kakak percaya teman-teman juga mungkin sedikit banyak sudah mengerti tentang cerita bangsa Israel. Ada satu hal yang membuat kakak tertarik untuk kita bahas sama-sama dan kita pelajari hari ini. Kenapa bangsa Israel sampai 40 tahun dia keliling-keliling dan belum sampai masuk gitu ya. Belum masuk ke tanah perjanjian dan butuh waktu 40 tahun. Waktu yang begitu panjang. Jawabannya sangat simpel, jawabannya sangat mudah untuk kakak jawab, yaitu apa? Karena mereka masih dalam proses pemurnian. Mereka masih di dalam satu proses yang namanya purity. Sampai mereka benar-benar pure, sampai benar-benar mereka murni, baru mereka diizinkan Tuhan untuk masuk sampai ke tanah perjanjian. Hari ini kita mau belajar teman-teman. Ada satu proses pemurnian yang kita bisa pelajari sama-sama terkait dengan bangsa Israel. Kalau teman-teman juga tahu, dari kepemimpinan Musa pindah kepada kepemimpinan seorang yang namanya Yosua. Kakak melihat ketika di zaman Yosua memimpin, pemurnian demi pemurnian terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. So hari ini kita sama-sama dalam waktu yang mungkin sekitar 20 menit ke depan, kita mau belajar bagaimana bangsa Israel melalui proses pemurnian sehingga dia step by step bisa dipercayakan sama Tuhan sampai ke tanah perjanjian. Kakak percaya teman-teman juga punya tanah perjanjian masing-masing. Kalian punya cita-cita, kalian punya goals kalian, kalian punya dreams yang udah kalian set mungkin. Dari awal tahun sampai dengan hari ini kalian udah set goals kalian. Kakak coba mau kasih tahu sama kalian, kita butuh hati yang murni, kita butuh pemikiran yang murni, kita butuh tindakan yang murni. So hari ini kita mau ngomongin tentang purity. Yang siap katakan yes. Mari kakak mau ajak teman-teman kita buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita mau baca dari kitab Yosua pasal yang ketiga.
dari ayat yang pertama, nanti kita akan baca loncat-loncat biar teman-teman akan lebih mudah untuk bisa dimengerti. Kita mau belajar dari Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga berbicara, perikopnya adalah menyeberangi sungai Yordan. Kakak ulangi, menyeberangi sungai Yordan. Satu peristiwa yang berbeda dengan peristiwa waktu kepemimpinan Musa. Waktu kepemimpinan Musa, mereka ada satu peristiwa yaitu menyeberangi laut. Yang ini beda, ini adalah menyeberangi sungai Yordan. Jadi proses ini, bacaan ini Yosua pasal ketiga, ini adalah satu peristiwa yang terjadi pertama kali ketika kepemimpinan itu pindah dari Musa ke Yosua. Dan hal ini adalah menurut kakak pribadi, di perikop ini kita bisa belajar apa yang dimurnikan, apa yang Tuhan lihat butuh dirubah dan butuh dimurnikan dari bangsa Israel melalui Yosua. Mari kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dulu. Kita baca 3 ayat yang pertama. Kakak bacakan, teman-teman boleh buka Alkitabmu masing-masing di rumah. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel, perhatikan, semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Jadi teman-teman, dari ayat yang pertama sudah dapat diketahui bahwa seluruh bangsa Israel mau menyeberang sungai Yordan. Tapi sebelum mereka nyebrang, mereka menginap semuanya. Di ayat yang kedua dikatakan setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dikatakan di ayat yang ketiga, ini yang kita mau pelajari poin yang pertama. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hal yang pertama yang Tuhan mau murnikan dari bangsa Israel itu adalah bicara tentang hadirat Tuhan. Kakak ulangi, poin pertama, bicara tentang hadirat Tuhan. Kenapa harus melalui satu proses pemurnian? Karena teman-teman, kita harus introspeksi diri kita juga. Kita bisa belajar sama-sama dari peristiwa ini. Apakah hari-hari ini kita mengandalkan hadirat Tuhan? Di sini lewat Yosua bilang bahwa karena pokoknya kalau engkau lihat ada para imam, para suku Lewi yang ngangkat tabut itu bicara tentang hadirat Tuhan. Kemanapun tabut itu pergi, mereka harus berangkat dari tempat mereka. Maksudnya kalau mereka sedang beraktivitas, mereka mungkin sedang nyuci baju, mungkin mereka sedang dirikan tenda, mungkin mereka sedang menyiapkan makanan. Di saat itu juga mereka harus apa? Harus berangkat dan mengikuti tabut perjanjian itu. Artinya apa teman-teman? Yosua mempersiapkan pemurnian yang pertama, bicara tentang mengandalkan hadirat Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya, kakak lebih suka kata-katanya dikatakan, when you see the ark of the covenant of the Lord your God, you have to move out and follow it. Kata move out and follow it itu sendiri, move out itu adalah keluar. Kalau kita mungkin sedang berada di zona nyaman kita ngerasa kita nggak butuh hadirat Tuhan, kita ngerasa hidup kita tanpa ke gereja juga oke-oke aja, itu kita sedang ada di zona nyaman kita. Dan di ayat ini dikatakan apa? Kita harus move out and follow it. Follow it itu adalah mengikuti teman-teman. Beda sama engkau cuma memperhatikan. Mengikuti itu, kemanapun dia pergi kau harus ikutin. Mungkin sama seperti kalau engkau mengikuti sosial media seseorang, engkau akan tahu apa yang dia lakukan. Engkau akan tahu apa yang dia senangi. Sama seperti ayat ini teman-teman. Dikatakan you have to move out and follow it. Hari-hari ini, apa yang kita harus murnikan? Kita introspeksi sama-sama. Apakah teman-teman masih mengandalkan hadirat Tuhan? Mungkin poin ini menurut teman-teman, oh iya kak, khotbah biasa ngomongin tentang hadirat Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah hari-hari ini kita masih baca Alkitab? Apakah hari-hari ini kita masih bisa saat teduh, menikmati hadirat Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya? Kenapa hal ini harus dimurnikan? Karena tanpa hadirat Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Masih banyak orang yang di luar sana yang lebih pintar daripada kita, yang lebih berprestasi daripada kita. Mungkin ada yang lebih smart, yang lebih sukses daripada kita.
Apa yang membedakan kita dengan orang lain? Cuma satu, karena kita punya Tuhan dan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga apa? Kita mengerti dan memahami apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. So, kakak cuma mau bilang, di poin yang pertama ini kita belajar. Apa yang harus dimurnikan? Yang pertama adalah motivasi kita. Apakah kita masih mengandalkan hadirat Tuhan? Baca Alkitabmu. Mari kita sama-sama menyisihkan waktu buat Tuhan. Bukan hanya sekedar menyisakan waktu kita buat Tuhan. Kita ambil khusus waktu kita. Baca Alkitab berapa pasal. Kau ambil waktumu untuk kau berdoa. Kau ambil waktumu untuk kau saat teduh, untuk kau pujian penyembahan. Mungkin kalau kau di rumah gak bisa main gitar, kau gak punya alat musik, kau bisa lakukan yang terbaik yang bisa kau lakukan. Kau bisa pasang musik mungkin dari aplikasi apapun dan kau nikmati hadirat Tuhan. Kau bisa nyanyi tanpa alat musik, kau bisa penyembahan. Karena kakak mau bilang sama teman-teman, hadirat Tuhan itu bukan bicara tentang fasilitas. Mungkin sudah banyak dari kita yang tidak mengalami altarnya Tuhan belakangan ini. Tapi kakak mau bilang sama teman-teman, jangan sampai keterbatasan untuk kita ibadah di gereja itu menghalangi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Yang mengerti yang di rumah katakan amin. Mari kita ke poin yang kedua. Hal apa yang dimurnikan, yang dipersiapkan sama Yosua untuk bangsa Israel lakukan? Yang kedua adalah di ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduslah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua tahu bahwa dia punya Allah yang besar. Yosua tahu dia punya Allah yang perkasa. Yosua tahu dia punya Allah yang hebat. So, apa yang dia lakukan? Dia persiapkan, dia murnikan bangsanya, seluruh bangsanya sebelum menyeberangi sungai Yordan dengan satu poin bicara tentang apa? Kekudusan. Sama-sama katakan kekudusan. Kakak percaya teman-teman, selagi kita di rumah, selagi kita study from home, selagi kita mungkin menghabiskan waktu kita banyak di rumah, mungkin godaan kekudusan lebih banyak. Engkau bisa akses apapun yang kau mau. Engkau ada di kamarmu, mungkin 20 jam kau habiskan di kamarmu. Mungkin godaan-godaan itu banyak. So, lewat pandemi ini kita diuji kekudusan kita teman-teman. Kekudusan bukan cuma bicara tentang kau gak buka situs porno. Kekudusan bukan bicara tentang kau gak masturbasi, kau gak onani. Kekudusan itu bicara tentang apa yang kau lakukan setiap hari. Hubunganmu dengan orang tuamu mencerminkan kekudusanmu. Kalau engkau di rumah mungkin sering bentak-bentak orang tuamu, engkau ngomong dengan orang tuamu dengan nada yang tinggi, kakak cuma mau bilang, itu adalah hal yang tidak kudus. Mungkin kau disuruh sekolah tapi engkau main akal-akalan. Wah, engkau pakai virtual background biar seolah-olah engkau ada di dalam pertemuan online itu. Kakak mau bilang itu adalah perbuatan yang gak kudus. Kalau engkau hari-hari ini engkau tidak bisa menunjukkan kekudusanmu di hadapan Tuhan, yuk mari hari ini juga mungkin kita ditegur sama-sama. Kakak ditegur, teman-teman semua ditegur bahwa kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Lewat perkataanmu, lewat jempolmu sekalipun, waktu engkau buka sosial media, waktu engkau memberikan komen kepada temanmu, jadikanlah perkataan lewat jempolmu itu adalah hal yang kudus. Jangan cuma mencaci maki, jangan cuma menghina, tapi satu perkataan yang membangkitkan teman-temanmu, yang membangkitkan orang lain. Jadi hubunganmu sama orang tuamu punya hubungan yang kudus. Karena cuma mau bilang teman-teman, kalau bicara tentang hidup kudus, itu luas sekali. Mari kita renungkan ini. Poin kedua bicara tentang memurnikan tentang nilai kekudusan. Apakah nilai kekudusanmu masih ada dalam standar yang tinggi? Atau perlahan-lahan karena engkau ada di rumah, engkau turunkan, bahkan sampai gak punya standar kekudusan sama sekali. Jangan kau pikir dengan kau ada di rumah kau bisa menurunkan standar kekudusanmu dan mungkin kau pikir, oh iya kak, gak apa-apa deh, kakak rohani gak tahu, orang di gereja juga gak tahu, bahkan mama papamu di rumah juga gak tahu. Tapi kakak mau bilang, Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang maha tahu. Belakangan ini seberapa sering kau menyakiti hati Tuhan, membuat hati Tuhan berduka karena perbuatanmu yang gak kudus. Yuk mari kita kembali teman-teman, di masa pandemi ini kita kembali jadi orang yang hidup kudus. Sama-sama katakan hidup kudus. Di sini Yosua sangat tahu persis
Bahwa kekudusan itu adalah hal yang penting ketika mau terima perkara Tuhan yang besar. Seperti yang tadi kakak bilang, pasti kita punya tanah perjanjian masing-masing. Mungkin kau ada yang bercita-cita, Kak, saya mau punya masa depan yang seperti ini. Kak, saya mau punya standar hidup yang seperti ini. Kak, saya mau masuk dalam tanah perjanjian yang lebih baik. Dan bla 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 segala macam. Tapi kakak mau kasih tahu sama engkau, kalau engkau gak ubah hidup kudusmu, tanah perjanjianmu akan semakin jauh. Mari kita introspeksi diri kita. Kita murnikan hati kita. Kita murnikan tadi lewat pertama tentang hadirat Tuhan. Yang kedua tentang kekudusan. Kakak mau cerita teman-teman. Perikop ini bicara tentang bagaimana Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Kenapa satu hal yang penting untuk menyeberangi sungai Yordan? Sungai Yordan adalah dari zaman dulu bahkan sampai dengan hari ini, sungai Yordan yang besar itu adalah sungai Yordan yang memisahkan antar negara. Dari zaman dulu itu adalah batas suatu daerah. Kenapa menjadi hal yang sangat berbahaya atau krusial untuk diseberangi? Karena di sungai Yordan itu tidak ada hukumnya. Banyak perampok. Kalau teman-teman baca full ayatnya, banyak orang-orang Het, orang-orang Girgasi, orang-orang Amori yang ketika ada satu bangsa itu akan dirampok. Mungkin akan terjadi peperangan di sungai Yordan itu. Kenapa? Karena sungai Yordan adalah wilayah yang tidak memiliki teritorial. Jadi tidak punya kepemilikan, sehingga mereka bebas lakukan apapun di sungai Yordan. So teman-teman, kakak mau kasih tahu, melewati masa-masa kritis dalam kehidupan, sama seperti bangsa Israel. Dia tahu bahwa ini adalah masa-masa kritis untuk mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengandalkan Tuhan. Mereka ubah hidup mereka jadi hidup yang kudus. Yang menarik, masih banyak ayat ini. Teman-teman mungkin kau bisa baca setelah ini, setelah ibadah ini kau bisa baca komplit dari Yosua pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Tapi kakak mau kasih tahu sama teman-teman, hari ini kita mau belajar 3 poin saja. So poin yang terakhir itu ada di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Kakak mau bacakan perlahan-lahan. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Maka berhentilah air itu, air yang turun ke hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Teman-teman, bahwa kita bisa belajar dari ayat yang ke-15 dan ke-16. Waktu satu bangsa ini sampai ke tepi sungai Yordan itu, para pengangkat tabut mencelupkan kakinya. Garis bawahi bahwa kata mencelupkan kakinya. Kata mencelupkan artinya waktu dia melangkah masuk ke sungai Yordan itu, airnya masih ada. Sepakat sama saya teman-teman? Ini beda sama cerita Musa. Musa lewat laut pakai tongkat, dibelah baru lewat. Ketika airnya hilang, airnya ke kanan ke kiri dia baru lewat. Tapi satu peristiwa ini satu peristiwa yang sangat luar biasa. Para pengangkat tabut itu, bahkan satu bangsa itu, bahkan Yosua nggak tahu bagaimana perkara Tuhan yang besar. Yang dia tahu Tuhan akan lakukan hal yang besar karena Yosua sudah mempersiapkan bangsa Israel. Dia lewat mengandalkan hadirat Tuhan, hidupnya kudus, pemurnian demi pemurnian, step by step dilakukan sama Yosua. Dan Yosua itu nggak tahu teman-teman, bahkan 1 detik sebelum mencelupkan kakinya, mereka nggak tahu bahwa sungai itu akan terbelah. Dia nggak tahu sungai itu akan sebab meluap, airnya seperti menjadi bendungan. Mereka nggak tahu teman-teman. Kakak cuma mau bilang di poin yang ketiga ini, dari lewat proses pemurnian, engkau harus percaya sama Tuhan. Kakak jamin teman-teman, bangsa Israel itu sebenarnya bangsa yang gak mudah percaya. Tapi lewat peristiwa ini, mereka dimurnikan belajar kepercayaan penuh sama Tuhan. Walaupun di masa kritis, kalau airnya masih ada teman-teman, itu perampok-perampok dari bangsa yang lain itu bisa sangat mudah
menyerang bangsa Israel. Tapi mereka gak peduli, mereka lakukan bagian mereka dan lakukan yang terbaik. Dan apa yang terjadi? Tuhan berikan perkara yang besar atas kehidupan bangsa Israel. Waktu mereka mencelupkan kakinya, air itu sebab meluap. Dan mereka bisa lewat itu. Kakak bayangkan teman-teman, pada momen itu bangsa Israel pasti bersuka cita. Dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan hadirat Tuhan. Mereka udah hidup kudus dan mereka yang tahu apa? Mereka jalan lakukan yang terbaik. Dan Tuhan buka jalannya. Lewat proses pemurnian demi pemurnian hari ini kita belajar. Pertama, mengandalkan hadirat Tuhan. Kedua apa? Kita hidup kudus. Dan yang ketiga, simple, percaya. Walaupun di masa kritis. Di masa krisis ini teman-teman. Kepercayaanmu, apakah engkau masih percaya sama Tuhan? Mungkin kau pikir, Kak saya susah kuliah Kak, biayanya terbatas Kak, Kak saya susah buat ini Kak, saya bingung mau masuk SMA mana Kak, saya bingung mau masuk SMP yang mana Kak. Kakak cuma mau bilang sama teman-teman, hari-hari ini kepercayaanmu dibuktikan. Kau harus buktikan, kau harus masuk dalam proses pemurnian kepercayaanmu sama Tuhan. Kau harus lewat pemurnian bahwa engkau mengandalkan hadirat Tuhan. Kau harus lewat pemurnian bahwa engkau bisa bertahan untuk hidup kudus di proses kehidupanmu. Amin teman-teman. Kakak berdoa buat teman-teman lewat 3 poin ini kita belajar sama-sama. Di waktu yang singkat ini kita belajar 3 poin ini. Waktu engkau selesai menyaksikan tayangan ini, biar kita jadi orang-orang yang dimurnikan sama Tuhan. Kita lewati bulan demi bulan, tahun demi tahun. Walaupun mungkin masa gak semakin baik, tapi kakak mau kasih tahu sama kalian, waktu engkau murni di hadapan Tuhan, Tuhan akan lakukan perkara yang besar dalam kehidupanmu. Amin. Mari jadi anak muda yang murni. Lewat motivasimu, lewat kepercayaanmu, lewat kekudusanmu. Kita sama-sama menjadi anak muda yang murni di hadapan Tuhan. Kakak berdoa teman-teman, sebelum kita tutup ibadah ini, kakak cuma mau bilang sama teman-teman, bahwa waktu engkau murni di hadapan Tuhan, itu sama seperti waktu engkau berserah penuh sama Tuhan. Kau menyerahkan kehidupanmu penuh sama Tuhan. Yang artinya apa? Hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang berhak atas kehidupanmu. Kakak cuma mau bilang dan kakak kasih tahu sama teman-teman, kakak tidak pernah melihat orang-orang yang dipegang hidupnya sama Tuhan menjadi turun. Tapi kalau Tuhan pegang kehidupanmu, kau ikuti Tuhan, kehidupanmu akan naik, naik, naik dan terus naik. Terima kasih teman-teman. Kakak berdoa buat kalian semuanya, kau jadi generasi muda yang hidup kudus, dimurnikan setiap hari. Dimanapun kau berada, biar Tuhan Yesus yang memberkati engkau. Mari kita berdoa, kita tutup mata kita tundukkan kepala kita sebentar. Tuhan Yesus Allah yang hidup ya Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar tentang bagaimana bangsa Israel dimurnikan sama Tuhan lewat proses demi proses. Ajar setiap kami, introspeksi kami ya Tuhan, biar kami mengandalkan hadirat Tuhan, biar kami jadi orang yang percaya sama Tuhan. Izinkan kami untuk kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak, bersyukur punya Allah yang besar. Kami berdoa untuk sekolah kami, berdoa buat keluarga kami, berdoa buat kesehatan kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus ya Tuhan buat teman-teman hamba-Mu yang di rumah menyaksikan tayangan ini. Berkati kehidupan mereka, urapi kami ya Tuhan, murnikan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ya Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kita terima berkat daripada Tuhan. Mari terima dengan iman. Engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Mulai dari saat ini engkau akan dimurnikan, engkau akan diberkati, bahkan engkau akan memberkati banyak orang. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa yang melimpah, dengan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita kedua kali di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak muda yang sudah diberkati sama Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman berlimpah-limpah. Luar biasa. Siapa nih yang merasa terberkati? Tunggu 1 bulan yang dahsyat banget, amin. Sebelum ibadah hari ini berakhir, simak dulu yuk beberapa pengumuman berikut ini. Minggu depan, seperti biasa, di awal bulan Maret akan ada GOC Online Service jam 10.15 di YouTube GOC Teens. Ikut premiernya ya semuanya. Buat kalian yang belum memiliki komunitas,
Yuk, langsung joinku. Hubungi nomor yang tertera di layar sekarang ya. Kita semua pengen banget loh terhubung dengan kalian. Bagi teman-teman yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan, silahkan scan QR Code yang tertera di layar ya. Semangat terus Josie Family. Happy Sunday and God bless you. So good, yeah.